Shalom. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi buku nyanyian 580 ayat 1, 3, dan 4. Aku
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Dengarlah hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini, hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu,
Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi manusia sama seperti diri kami. Kami tidak layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan-Mu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari kitab Wahyu 21 ayat 5-7, kita baca secara responsoria. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan
segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cor Ina Maria.
Warta Jemaat. Shalom. Kita akan mendengarkan warta pelayanan pada minggu ini, Minggu 16 April 2023. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Quasimodogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Dengan topik minggu, diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Yang kedua, informasi pelayanan umum. Nomor 1, Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari ini, Minggu tanggal 16 April 2023, di ibadah pukul 11, di gereja ini dilaksanakan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus untuk 8 orang anak, yaitu yang pertama Natalia Aritonang, yang kedua Gracia Naomi Silaban, yang ketiga Blessy Graciela Siagian, yang keempat Keva Olaf Sianturi, yang kelima Sena Adelise Sianturi, yang keenam Margaret Gloria Silaban, yang ketujuh Enrico Arkatama Huta Barat, dan yang kedelapan Enzio Yudahaga Huta Barat. Yang kedua, ibadah Partangyangan Week 23. Pada hari ini Minggu tanggal 16 April 2023 dilaksanakan ibadah Partangyangan khusus Week 23 yang dipimpin oleh Amang Pendeta Sabar Maringan Manulang bertempat di PIK. Yang ketiga, calon sintua. Sejak hari ini Minggu tanggal 16 April 2023 telah diterima menjadi calon sintua. Yang pertama, Nyonya Robert Sihaloho Rotua Boru Simajuntak melayani di Week 13. Yang kedua, Bapak Horas Jeffrey Hana Pitupulu, Ibu Lastri Simbolon melayani di Week 32. Semoga Tuhan memberkati pelayanan mereka. Yang keempat, sermon pelayanan full time Distrik 21 Banten. Pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pukul 10 WIB akan dilaksanakan sermon pelayanan full time Distrik 21 Banten bertempat di kantor distrik. Yang kelima, pengelolaan Sopo Saroha. Pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pukul 17 WIB akan dilaksanakan rapat tentang pengelolaan Sopo Saroha yang dipimpin oleh Amang Pendeta Sabar M. Manulang atau Pendeta Resort yang bertempat di Sopo Saroha. Untuk itu diminta kepada Perhalado Parartaon, Ketua Dewan-Dewan, dan Ketua Panitia Pembangunan mengikuti rapat tersebut. Yang keenam, Partangyangan Week. Laporan dan Partangyangan Week untuk minggu ini dapat dilihat di Warta Jemaat. Yang ketujuh, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Krisman Adi Saputra Sitanggang dan Ibu Dame Maria Magdalena Simamora pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 Week 20 dengan NRJ 181259. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Yang kedelapan, jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 16 April 2023 telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota, yaitu keluarga pertama Bapak Wanter Washington Pakpahan dan Ibu Julianti Borusialagan beserta 2 orang anak datang dari GKPI Sidagal Parsor Minan 1 Resort Pangaribuan bertempat di Jalan Maulana Hasanuddin Week 24 NRJ 231596. Yang kedua, Bapak Gilson D. Pasaribu dan Ibu Rubun Boru Simangucong beserta 2 orang anak datang dari HKBP Pangururan Resort Borbor Distrik 4 Toba
bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim nomor 28 WIK 25 dengan NRJ 231597. Yang kesembilan, Jemaat Parguru. Sejak hari ini Minggu tanggal 16 April 2023 telah diterima menjadi Parguru, Jemaat Parguru di HKBP Tangerang Kota, keluarga Bapak Imando Agusman Sihaloho dan Ibu Esra Junior Boru Siahaan beserta 3 orang anak bertempat di Jalan Sukamandi Raya, WIK 7. Yang ke-10, Jemaat Pindah. Sejak hari ini Minggu tanggal 16 April 2023 telah pindah huria keluarga Bapak Harlen Tua Silaban dan Ibu Nurhayati Boru Panjaitan beserta 3 orang anak dari WIK 1 ke HKBP Rajek Asri Resort Kota Bumi Distrik 21 Banten. Yang ke-11, ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kor Inahana.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian 248 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Selama
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Sehat semua? Arung namun hondok. Ada orang begitu, asal mau berkhotbah itu seneng mondok-ondok. Ya kalau ada yang ngantuk di sini bertobatlah. Ntar lagi udah datang kerajaan Allah, ngantuk lagi kan? Amanginang nats khotbah untuk kita pada minggu ini dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat 27. Saya akan bacakan untuk kita. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Amanginang nama minggu kita Quasimodogeniti. Sudah maju hitam mandok. Quasimodogeniti. Artinya seperti bayi yang baru lahir. Topik minggu kita diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Jadi kalau kita gabungkan arti nama minggu tersebut dan topik kita menjadi seperti bayi yang baru lahir diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Nah, Amanginang mengacu kepada nats khotbah ini, tindakan Allah untuk memperbaharui hidup kita adalah dengan cara menguduskan kita. Jadi sekali lagi tindakan Allah mengacu kepada nats khotbah ini, tindakan Allah memperbaharui hidup kita adalah dengan cara menguduskan kita. Karena apa kita dikuduskan? Karena nama Allah yang kudus telah kita najiskan. Kita telah menajiskan nama Allah yang kudus. Nah, prakarsa yang pertama dari pengudusan kita adalah dari Allah. Tentu sebagai orang beriman kita mempunyai tugas. Kita mempunyai tugas untuk menyikapi pengudusan dari Allah. Seperti doa dalam Mazmur 101 ayat 2. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak tercela. Bila engkau datang kepadaku, aku hendak hidup
dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Jadi Amanginang, pengudusan mempertemukan dua gerakan. Jadi muloneng badia kita, ada dua gerakan yang harus terjadi di sana. Satu, gerakan yang berasal dari respon kita terhadap prakarsa Allah. Tadi saya sudah katakan bahwa pengudusan kita, tindakan nilai batapa badiahok kita adalah prakarsa Allah. Respon kita terhadap prakarsa Allah. Nah, sedang yang lain berasal dari respon Allah terhadap dambaan kita untuk kudus. Jadi, Amanginang, kalaupun Allah memprakarsai asabadia kita, anggoso olodo kita diparbadiai, itu sia-sia. Kalaupun kita mau dikuduskan, kita mendamba sudah mau dikuduskan Allah, tetapi Allah tidak mau menguduskan kita, itu sama saja percuma. Lalu kenapa Allah tidak menguduskan kita sekaligus? Kudus semua ruas ini HKBP Tangerang Kotenna, kudus. Allah bukan tidak bisa menguduskan kita dengan sekali gerakan. Ya, dengan sekali bertindak. Alaya hama karijutta. Ngabata buhi tatto. Kan? Dang mendok do jadi bata. Untuk mabadiahok kita, menguduskan kita, tidak. Kalau cuman gerakan Allah yang bertindak untuk menguduskan kita, tidak efektif. Tidak berkesinambungan. Dan itu berlaku untuk sekali saja. Tetapi pengudusan yang diprakarsai oleh Allah harus kita respon sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Amin. Jadi tindakan Allah harus gayung bersambut. Allah mau menguduskan kita, kita juga mau dikuduskan. Kalau Allah mau menguduskan kita, tidak mau kita dikuduskan, sama saja tidak kudus. Tetapi jangan pernah berpikir kita bisa menguduskan diri kita sendiri. Tidak bisa. Asabadia au Uwa basma martangiang sampai pitu hari pitu morgin. No. Mula soolo deh bata. Tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, yang pertama yang bisa kita catat dari Natsol Baini Amanginang, Allah memprakarsai tindakan pabadiau kita, pengudusan kita, dan kita harus menyambut tindakan Allah tersebut. Ada kerjasama, ya, biar kita memperoleh kekudusan. Nah, Amanginang, di dalam kehidupan kita, betapa sering kita terjebak memperhatikan penajisan fisik. Cuman penajisan fisik, ya, penajisan jasmani yang mudah dilihat oleh mata. Dan pelakunya kita cela, kita kutuk. Oh, pangalakuk doi. Oh, panakko doi. Kita sering terjebak di situ. Hanya memperhatikan dan menghakimi orang yang melakukan tindakan penajisan fisik. Itu sungguh tidak adil. Ya harus halak dongan mulak sen Inggris. Dia bukan menceritakan apa itu, betapa indahnya istana Buckingham dan sungai Thames. Alayah dona dingo imana muda sen Inggris. Ola pacopet. Bejai hola ni do iboto horo sen Inggris niko. Ay do ben naduk nyalak Batak ate. Naringgan-dinggani ma cari tahu kamu bahinna. Amin. Nauli-uli ma cari tahu kamu dah. Unak cari tahu kamu akah hurangani. Alayang go hita sormaon. Ya, holan na taidaido. Tindakan penajisan secara fisik
secara perdagingan, saya katakan kita sering tidak selalu terjebak dalam hal itu. Dan pelakunya kita hakimi dan kita kutuk. Padahal kita tidak tahu bahwa orang yang kadang-kadang kita hormati pun melakukan keberangan, melakukan dendam, melakukan tinggi hati. Ini penajisan psikis. Kalau bisa saya apa? Bahkan kadang-kadang orang yang kita hormati, alai biar lo hita, mandokoni. Andaikan kita tahu orang yang kita hormati, pendendam, pemarah, dan tinggi hati, pasti kita bilang, isi na somar dosa dah. Biar kita tong nang dapat di mana kan? Kita sering tidak berlaku adil tentang penajisan ini. Kita menghakimi orang karena penajisan fisiknya, tetapi lebih parah lagi penajisan psikis. Ya. Padahal Tuhan berpendapat lain. Amanginang, dasar kita terbagi atas 2 bagian. Non fisik 1 sampai 4 dan fisik 5 sampai 10. Betapa sering kita cuma memperhatikan bagian yang kedua. Ya. Contohnya berzina. Hukum Taurat yang ke-7. Misalnya kita kurang memperhatikan orang yang tidak menguduskan hari Sabat dan rotu gereja. Kadang-kadang saya mikir juga. Bahasa mau berbagas roha-roha. YRPP, HKBP. Alaina somar minggu, dak ya DRPP. Mulu daung tabem majo. Aduh kurang di situ nami. Tabem maju aturan di huriat tahun. Nah somar minggu 10 hari DRPP. Yakin na udah ngepindah ruas. Tapi saya mau mengatakan begini, bukan ujuk-ujuk, ya. Bukan tidak sengaja Allah membuat hal yang berhubungan dengan non fisik 1 sampai 4 di bagian pertama. Sementara kita ini kadang-kadang hanya memperhatikan bagian kedua. Dan kita menghakimi itu. Orang yang menduakan Allah, yang mendewakan Allah yang lain. Kita tidak pernah hakimi, kita tidak pernah hukum. Padahal katakanlah bobot hukum Taurat itu sama. Kenapa kita hanya memperhatikan hal-hal yang fisik? Kesalahan yang fisik. Bukan kebetulan itu, bukan ujuk-ujuk Allah membuat 1 sampai 4 bagian yang pertama. Supaya itu yang lebih kita utamakan. Yaitu menduakan Allah. Tidak menguduskan hari Sabat. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini tidak adil dalam membuat suatu aturan. Alai sutung borat tamu tu kantor pusat ma protes bah. Itaku HKBP ya wono. Tapi mari kita pertimbangkan itu. Bahwa Allah itu berpikiran lain daripada kita. Hukum Taurat bagian pertama sampai 4. 1 sampai 4 adalah yang berhubungan dengan non fisik. Yaitu berhubungan dengan Allah. Baru 5 sampai 10 itu berhubungan. Nah, sebab itu Amanginang, tolonglah kita perhatikan sisi-sisi kepribadian kita yang tidak kelihatan. Ya. Jangan cuma kita melihat kesalahan-kesalahan fisik kita. Tetapi kesalahan penajisan psikis kita, jiwa kita, mari kita perhatikan. Apa itu? Temperamen kita. Holan naneng bikas, holan naneng muruk. Waguda kura yalang jagal biang tong.
Itu penajisan. Kalau orang percaya itu, seperti kita ini orang beriman, kan tiap apa itu? Tiap minggunya pendeta memberkati kan? Damai. Itu orang percaya. Yang normal itu orang yang percaya. Kalau dia pemberang, parmuruk, parbada mucung, parmusi. Itu udah penajisan psikis. Itu kadang-kadang nggak kita perhatikan, ya. Keinginan-keinginan kita, karakter kita, yang kadang-kadang sudah kotor. Mari kita perhatikan itu, ya. Tapa mana me, kita nongarong lo penjadisan ni simbolis isi. Amin. Jangan namur kamu tahu. Amin. Amin. Kamu naiban wagi cangi. Naksilan namur kamu. Ate. Asal gugu suara anak halak batak me, ino kan. Tapi ngagudak kipeng na, tong laksona. Basa di hari biha muda me. Itu penajisan psikis, penajisan jiwa. Lama-lama rusak kita ini, ya. Lawamu tudan utuban, sada mero hamu, sini. Argati ke emang tuhar. Si batana hulit tulitak kamu, tu dirimu pe hamu hulit. Ada yang meluwi itu nak kulit tamu dah. Iya. Jangan kita kotori jiwa kita ini dengan hal-hal yang tidak damai. Sabutul lang ikon damai kita mangulot to. Amar mobil. Dah ngado kita dahmu yang mobil. Yakin dua wisi. Kola nau do. Beto. Mulu ngamar jabu, ngamar mobil. Harus namang kontrak boy sonang. Aku kadang-kadang cemburu lihat orang yang di pinggir jalan itu. Mulu wida do tukak combro marhape. Sonang niya mata. Hape yau igarar hulia do balan jokku. Ulu siapa tahu dak sonang ngaraku. Hape hamu dak sonang. Nga mga lang jagal 10 hari sa minggu. Tong dak sonang. Itu penajisan fisik. Psikis. Jiwa, ya. Nah, amang inang didok sada Petrus sada ayat 10 kuduslah kamu sebab aku kudus. Singkat, padat, tegas, jelas. Untuk mempertahankan hidup kudus, pertama-tama kita harus menyadari dan menerima bahwa kita ini mempunyai keinginan daging atau yang disebut hawa nafsu. Hawa nafsu makan, hawa nafsu seks, hawa nafsu bernikmat-nikmat, nafsu uang dan lain-lain. Sadari dulu itu. Kalau kita mau hidup kudus, sadari dulu bahwa kita mempunyai keinginan daging. Kata orang psikologi modern, keinginan itu wajar. Karena sebagian diri kita ini adalah daging. Ada yang sombigu? Baru saya mujo, ada sini setan? Ada itu. Jolma do hitos sudi. Ada yang ison jolma. Nah di sawah ini kan, jolma. Kalau mau panen, padi sudah hampir menguning. Harus hamu mamuro. Ada kaleng-kalengnya di sana kan. Kelantang. Aku beda bah harus hamu mamuro. Sonari do songon nak keren aku. Sangat lebih huyung merhauma. Kita pagi-pagi itu aku ke syapudan aku, makanya agak jugul.
Kalau kita sudah balik sekolah minggu, baju pangidalam may bato. Aplusan. Majaga hauma. Mulong ngapanin, semangat may bato, mangangkat. Nasutarang katibe pe, sakarung nyangkat me. Adong donon persenan na to. Ay na membuat persenan na itu kan. Iya. Itu keinginan-keinginan yang wajar. Karena sebagian dari diri kita ini adalah daging. Oleh sebab itu amanginang nafsu daging jangan ditekan-tekan, apalagi dimatikan. Itu yang saya pelajari secara psikologi. Namun demikian kata Alkitab harus dikendalikan. Jadi persoalan kita dalam hidup kita ini bukanlah apa kita memiliki nafsu kedagingan, tetapi persoalan kita apakah nafsu kedagingan itu menguasai atau merajai kita. Jelas? Jelas? Adong do hagiot ni dagingmu ito radusi ma adong. Usik ko majuwa mo nang. Adong do hagiot ni dagingmu adong. Dak sudi mangalusi. Naso mangalusi berarti begu. Adong do hagiot ni dagingmu adong. Alay unang gabi mangarajai hita. Unang gabi menguasai hita. Jangan dimatikan. Nanti ndak ada nafsu makannya, ndak mau dia makan. Nagudangan mo yung na diet, patak sa jago. Hati-hati mo sa tung diet. Hati. Butang mo do diet, mate. Saya ndak tahu tadi sekolah minggu saya berkhotbah. Jamo pak ngesonaw. Kamu renges lu yang. Anu terlambat tahu hiatai halakonaw. 1,300 sekian kakak pasti hatamu. Sehari itu terlambat. Mana terlambat? Najis deh. Ada tadi sekolah minggu kakak beradik. Mereka kakak beradik. Apa keinginanmu? Ku bilang diet emang katanya. Masih SD itu. Masih SD aja sudah diet ya. Apalagi nama Ria. Biar cukup kebayangnya. Oh, tahe Tuhan, naraku de sipata. Au sipata mo luhubigia kay stilaon pagudakku. Amak tahe Tuhan. Papistar-pistar hulu hami sipata naraku do. Di jolom. Tapi do pistar siak kami. Na dayek ma, na buah ma. Mana ada dulu dayek. Hajar ido. Asararok si panganon lamari makan hajar. Ang guneng menang. Hati-hati dengan keinginan dagingnya. Jangan sampai dibatasi, jangan sotung marsai tamu. Ya, saya katakan tadi adong do keinginan di dagingmu, adong. Hati-hati mengelola itu. Jangan sampai itu dimatikan atau dibatasi atau tekan-tekan, sotung marsahid. Tetapi dikendalikan. Dikendalikan supaya jangan menguasai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Pada ibadah pagi ini. Tuhan, berkatilah firman-Mu. Kuduskanlah kami. Karena kami tahu setiap saat kami berdosa. Kami yakin di dalam dambaan kami selalu kepada Tuhan. Kami akan Tuhan kuduskan. Berikan kekuatan kepada kami juga untuk menguduskan diri kami. Karena Engkau adalah kudus. Bapa yang baik, saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti ibadah seperti kami pada saat ini. Di gereja ini dan dimanapun. Tuhan tahu keadaan mereka.
dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan. Apabila imannya lemah, utus Roh Kudus-Mu untuk menghiburnya. Yang di dalam duka cita Tuhan hibur. Agar pada hari-hari yang akan datang, dalam kebersamaan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja ini. Bapa yang baik, di dalam segala kelemahan kami di hadapan-Mu, tolong kami Tuhan, dalam menjalani hari-hari hidup kami, di dalam setiap paruh kilon kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu menyembah sujud. Berikan kekuatan peneguhan kepada kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Kalaupun kadang kami menghadapi hambatan, kalaupun kadang kami begitu bergumul untuk menjalani hari-hari hidup kami, tolong kami Bapa, menangkan kami di dalam kehidupan ini. Tuhan berikan selalu iman yang teguh kepada kami untuk melakukan segala sesuatu aktivitas kami, dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Anak-anak kami yang dalam keadaan sekolah, secara khusus menjelang akhir tahun pelajaran, menghadapi ujian, Tuhan sertai. Dengan Roh Kudus-Mu buka hati dan pikirannya agar mau belajar. Berikan kesabaran kepada kami orang tuanya untuk mendidik anak kami agar sampai kepada cita-citanya menjadi anak yang mensukakan hati kami dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah suami istri di setiap keluarga kami bersatu selalu untuk membina anak-anak kami agar sampai kepada cita-citanya masing-masing. Bapa yang baik, Tuhan berikan juga jodoh kepada anak-anak kami yang belum memperoleh jodoh. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik yang belum memperoleh pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah anak-anak kami berjalan di jalan Bapa dalam menggapai segala cita-citanya. Tolong Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun aktivitas yang kami kerjakan, Tuhan menangkan kami, agar kami selalu bersuka cita dalam damai sejahtera Tuhan hidup di tengah-tengah kami. Biarlah setiap pergumulan kami sebagai orang tua, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar segala sesuatu hidup kami ini berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Jadikanlah kami menjadi pelaku yang baik. Di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Oh
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Piano aja ya, piano.